dalam berhubungan visi, lalu dalam hubungan visi ini kita jadikan sebagai patokan dasar karena ini merupakan turunan dari visi pendidikan nasional yang dijadikan sebagai sarana, juga dijadikan sebagai wadah untuk menentukan tujuan lalu sarana pengembangan pendidikan kita ke depan. Itu visi. Karena ini dia merupakan runutan dari visi pendidikan nasional dan itu dijabarkan ke dalam visi sekolah kita. Dan ini tujuannya untuk merumuskan misi, tujuan, sarana, bagaimana ke depan. Karena itu visi kita yang kita ambil itu terwujudnya manusia yang beriman, cerdas, sehat dan kompetitif. Dan sehat ya, kompetitif. Jadi ini kita punya visi yang kita akan bawa. Yang berikut misi. Kalau kita lihat visi lalu di sekolah kita untuk menjawab visi yang sudah kita lihat dari di atas ini, maka dalam misi ini di lembaga kita ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh lembaga kita, semua kita. Yang pertama, membentuk karakter spiritual peserta didik dengan meningkatkan penghayatan dan pengamalan iman dalam hidup. Jadi yang paling utama kita lakukan di sekolah ini adalah membentuk karakter. Dan ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh kurikulum. Jadi ada pengetahuan, ada sikap, lalu ada keterampilan. Dan ini kita lakukan, mungkin selama ini kita sudah lakukan, tapi ke depan dan seterusnya ini juga penting. 3 hal ini. Karena dalam mendidik anak-anak kita, 3 aspek ini menjadi kunci keberhasilan anak. Tidak hanya pengetahuan, tetapi juga sikap, perilaku anak, dan juga keterampilan anak. Kemudian yang berikut, meningkatkan spirit of learning, kompetitif, kreatif, inovatif, produktif, dan global melalui kegiatan-kegiatan edukatif. Kita perlu tingkatkan dari setiap guru punya kemampuan ada, perlu juga kreatif, lalu inovasi. Jangan hal-hal yang sama, tapi kita tidak hanya mengejar soal pengetahuan, juga sikap, tetapi keterampilan anak. Saya lihat Bapak Ibu guru itu banyak yang terampil, punya inovasi yang bagus, dan ini meningkatkan perkembangan anak didik kita. Tujuannya. Kemudian yang keempat, menanamkan sense of learning kepada semua warga sekolah melalui kegiatan cinta kekeluargaan, ketertiban, keamanan, kerapian, kebersihan, keindahan, dan keindahan. Mungkin di kelas itu ada akan 5 kar itu ya, ditambah dengan apa itu keringan ya, 5 kar. 5 kar 6 ini ada keamanan, kerapian. Baik visi maupun misi. Yang terakhir kita lihat di sana adalah tujuan. Jadi visi lalu misi yang tadi dijawab dalam 4 poin itu, lalu terakhir itu yang mau kita capai itu apa yang kita mau capai. Arah perkembangan pendidikan di sekolah ini yang mau dicapai itu yang paling pertama. Yang paling pertama adalah terwujudnya disiplin yang tinggi dari seluruh warga sekolah. Karena itu Bapak Ibu guru, disiplin itu bukan hanya siswa tapi juga guru. Ya. Jadi banyak sekolah atau juga di lembaga-lembaga pendidikan itu paling utama itu disiplin. Bisa saja ada yang memang disiplin waktu bagus, tapi disiplin kerja belum tentu menjamin. Jadi semua warga
di lembaga pendidikan ini, yang paling utama kita terapkan itu adalah disiplin. Jadi baik siswa maupun guru, kalau ini diterapkan secara itu perolehan nilai ujian nasional terkait memenuhi standar kelulusan. Nah, sekarang sudah mulai dirubah dengan ujian sekolah ya, memang standar nasional. Dan itu mungkin salah satu tujuan itu ya, kita meningkatkan seperti itu. Kalau perolehan nilai sekolah ya, jadi ekstrakurikuler yang sudah kita lakukan di lembaga kita ini, dan ini perlu kita tingkatkan, kita lanjutkan ya. Memang mungkin tidak sepenuhnya yang kita lakukan selama ini, tapi apapun terjadi perlu kita tingkatkan karena ini sangat berpengaruh untuk perkembangan anak itu sendiri. Kemudian yang keempat, terwujudnya suasana pergaulan sehari-hari yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Pergaulan kita sehari-hari, misi sekolah kita. Jadi kedepannya kita berusaha 5 hal ini. Ya. Kemudian yang terakhir, terwujudnya manajemen sekolah yang transparan dan partisipatif, melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait. Manajemen sekolah yang transparan itu sampai dengan keuangan semua, transparan terbuka untuk semua orang, tidak hanya guru atau juga siswa, tapi juga orang tua harus terbuka untuk semua orang. Partisipasi, melibatkan diri, kemudian melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait. Ya, jadi tidak hanya lembaga di dalam sekolah ini, tapi juga berhubungan dengan isi dan tujuan sekolah kita. Baik, pada kesempatan ini saya beri waktu kepada Bapak Ibu guru. Mungkin ada yang mau menanggapi, atau itu ada usul saran, saya beri kesempatan. Minimal 2 orang. Silakan, ngomong saja. Ya, silakan Ibu Kori yang pertama. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan memberikan. Saya ambil pada tujuan yang keempat. Oke. Tujuan yang kelima tentang terwujudnya manajemen sekolah yang transparan dan partisipatif, melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan terkait. Ini salah satu tujuannya sangat baik. Ini hanya sebuah masukan. Dilihat dari kata yang melibatkan seluruh warga masyarakat sekolah, kelompok kepentingan yang terkait. Ini hal kecil kita di lembaga sini. Minta maaf untuk Bapak Ibu guru. Dilihat dari sorotan dari masyarakat bahwa kita itu adalah warga masyarakat, khususnya desa dan PAUD. Ternyata untuk kegiatan sekolah itu kita macam hajatan yang sangat sensitif sekali. Kita melibatkan warga masyarakat. Lalu mereka semua berpartisipasi untuk mendukung kita. Lalu sebaliknya apabila kegiatan yang di desa terkhusus kita bersorotan itu dari masyarakat bahwa kita guru-guru khususnya SMP itu minim sekali atau kurang sekali melibatkan diri di masyarakat. Jadi hal ini tujuan yang sangat bagus. Artinya kita sudah menerapkan ini yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kita coba pelan-pelan. Artinya memegang kata kunci ini supaya. Tapi juga kita butuh orang lain. Ketika kita membutuhkan dia juga membutuhkan kita. Karena itu ini juga menjadi refleksi kita. Bagaimana keterlibatan kita dalam kehidupan sosial masyarakat. Ini penting. Jadi kita tidak hanya berbuat dalam kita punya sekolah saja, tapi kehidupan bermasyarakat itu sangat penting. Ya memang ada yang mungkin atau semangat belajar dalam bentuk kegiatan-kegiatan edukatif. Oke. Dan untuk meningkatkan semangat belajar ini, di dalam kurikulum itu kita terapkan intrakurikuler, kokurikuler dalam bentuk kelima,
dan kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana yang kita sudah laksanakan. Dan satu lagi, untuk meningkatkan kegiatan edukatif ini juga memerlukan peran OSIS. Ya. Dan selama ini kita lihat OSIS kita ini belum optimal. Ini yang menjadi catatan supaya kegiatan OSIS ini juga bisa meningkatkan ini spirit of learning ini. Hanya itu saja. Baik, terima kasih Pak Gun. Ini satu catatan yang bagus. Kita punya OSIS itu sudah dibentuk ya. Hanya sekarang kan belum ada perubahan pengurus yang baru. Jadi ini nanti kalau kesiswaan akan memperhatikan hal ini. Karena OSIS itu juga penting. Kita lihat di lembaga-lembaga sekolah lain itu, mereka begitu aktif bagus ya. Khusus untuk kelas kelas 78, kelas 9 itu kan mereka kelas terakhir. Tapi kelas 78 itu punya peran penting untuk lembaga pendidikan. Jadi OSIS kita ini memang selama ini bukan apa juga apabila kecil, tapi agak perlu tidak terlalu menonjol. Jadi ini usulan bagus, nanti kita perhatikan sehingga ini juga salah satu wadah bagaimana OSIS ini mimpi kita ke depan. Sehingga untuk kita punya visi misi yang ada ini, mulai dari visi misinya, saya pikir supaya dia lebih kita maksimalkan, kita bisa menjawabnya sebagaimana yang sudah kita lakukan kemarin tapi tidak berjalan. Dalam artian bahwa untuk kita bisa lakukan secara baik, maka perlu ada tatip untuk dia bisa menjawab lagi. Jika tidak, kita hanya gantung habis, kita baca habis lepas saja. Tetapi kalau sudah dimuat lagi dalam tatip, tata tertib tidak hanya siswa, tapi juga tatip guru. Itu harus ada. Maka saya yakin bukan 100%, tapi dari visi misi yang ada kita bisa jawab itu. Sehingga saya maksudnya supaya kita bisa itu. Kita bisa perkuat lagi dengan tata tertib, baik itu tata tertib siswa maupun guru. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Polda. Jadi visi itu menjadi impian kita ya. Kedepannya itu kita mau arahkan lembaga pendidikan ini mau kemana. Lalu mungkin usulan bagus yang disampaikan oleh Pak Polda tadi itu kalau bisa ada tata tertib, ya, supaya ada kesinambungan ini. Ya, jadi kalau ada tata tertib berarti itu menjadi rambu-rambu, ya, menjadi rambu-rambu mengingatkan kita. Bahwa ternyata seperti ini. Jadi nanti ya ini mungkin sebentar kita akan omong ini. Kita akan berjalan sesuai dengan alur yang mungkin kita rancang bersama ini. Kalau kita komitmen, kalau setiap kita komitmen, maka visi, misi dan tujuan ini dengan sendirinya pasti akan berjalan dengan baik. Kalau setiap pribadi kita berjuang bagaimanapun supaya cita-cita impian kita ini bisa terwujud demi kebaikan lembaga pendidikan ini. Dan ini butuh kita punya pikiran, punya tangan, punya hati untuk menghantar apa yang mungkin kita impikan ke depan, sehingga beberapa tujuan tadi itu bisa terpenuhi. Dan itu butuh keterlibatan kita semua. Karena itu saya mengajak kita semua, mari kita sama-sama berjuang. Tidak hanya para kepala sekolah atau bapak ibu guru atau siswa, tapi kita sama-sama. Kita berjuang sama-sama. Tidak kita bisa lemparkan hanya pada satu pihak, tapi ini perlu ada komunitas yang ada dalam mesti kuat. Ya. Kalau kita sama-sama memiliki punya misi, visi, tujuan yang sama, maka saya yakin lembaga pendidikan ini, cita-cita yang kita harapkan pasti akan terwujud dengan baik. Jadi Bapak Ibu Guru, mari kita sama-sama berjuang, kita bergerak, dan kita menata lembaga pendidikan ini jauh lebih baik ke depan. Mungkin ini saja. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.